Selanjutnya prosesi peluncuran Danantara Indonesia. Kami mohon kepada Presiden Republik Indonesia dan para pendamping untuk bersama-sama meletakkan tangan di tombol, diawali dengan pernyataan peluncuran oleh Presiden Republik Indonesia. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, hari Senin tanggal 24 Februari tahun 2025, saya Presiden Republik Indonesia meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, Danantara Indonesia. Danantara Indonesia untuk itu harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan sangat hati-hati, dengan sangat transparan, dengan saling mengawasi, harus bisa diaudit setiap saat oleh siapapun, karena ini sekali lagi adalah milik anak dan cucu kita, milik generasi penerus bangsa Indonesia. Oke guys, ternyata peluncuran super holding Danantara sekarang ini yang jumlahnya mencapai 15.000 triliun yang baru diresmikan Bapak Prabowo Subianto, ternyata cita-cita Bapak Jokowi 5 tahun yang lalu. Kenapa saya bilang demikian? Karena ini sudah diperdebatkan di saat Capres Jokowi melawan Prabowo tahun 2019 kemarin. Ya, kita saksikan dulu videonya guys. Ke depan kita akan membangun holding-holding BUMN, baik holding yang berkaitan dengan konstruksi, yang karya-karya, kemudian holding yang berkaitan dengan migas akan kita holdingkan, kemudian holding yang berkaitan dengan pertanian dan perkebunan, dan juga yang berkaitan dengan perdagangan dan yang lain-lainnya. Artinya nanti akan ada holding-holding yang di atasnya akan ada super holding. Oleh sebab itu, mohon maaf, dukung. Oleh sebab itu, BUMN kita ke depan harus berani keluar dari kandang untuk menjadi pionir ke luar negeri, membuka pasar, membuka jaringan-jaringan, membuka networking, sehingga swasta nanti bisa masuk dan mengikuti mereka. Dengan kekuatan holding-holding yang besar seperti itu, kita juga akan lebih mudah mencari capital, mencari modal. Dan kita tahu, sudah mulai perusahaan karya-karya kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan besar di Timur Tengah, baik berupa infrastruktur, baik berupa perumahan, dan juga pabrik Inka kita juga telah mengekspor kereta api ke Bangladesh dalam jumlah yang tidak sedikit. Kalau semua ini kita lakukan, swasta ikut di belakangnya, inilah yang namanya Indonesia Incorporation. Dan dengan itu yang kecil-kecil juga akan ikut di belakangnya lagi, sehingga ketarik semua. Ekonomi kita akan menjadi besar apabila kita melakukan yang tadi saya sampaikan. Dan ini adalah video 5 tahun yang lalu, di mana seorang Denny Siregar, seorang pegiat media sosial yang ikut mengomentari super holding BUMN yang akan melejit di bawah kepemimpinan Bapak Erick Thohir, Menteri BUMN, namun tidak terlaksana. Dan baru saat ini terlaksana di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto. Mari kita saksikan dulu videonya guys. Sejak awal, Jokowi sudah bermimpi punya super holding BUMN seperti Temasek Singapura dan Khazanah Malaysia. Mimpi ini ia hadirkan ketika kampanye Pilpres 2019. Bahkan Jokowi sudah memberinya nama Indonesia Incorporation. Dengan
total aset 8.000 triliun rupiah, seharusnya Indonesia bisa lebih berjaya dari Temasek Singapura yang punya aset 3.200 triliun dan Khazanah Malaysia yang punya aset cuma 500 triliun rupiah. Dari segi jumlah aset, memang Indonesia jauh lebih besar dari kedua negara itu. Masalahnya, apakah Indonesia bisa lebih gesit atau malah lebih lamban karena badannya kegedean? Dan jawabannya datang ketika Erick Thohir masuk sebagai Menteri BUMN. Sebentar saja menjabat, Erick Thohir sudah melihat masalah besar di depan mata. BUMN kita meski besar asetnya ternyata keropos dalamnya. Ini jelas berbahaya. Kalau dipaksakan jadi super holding sekarang, bisa runtuh bangunan itu berkeping-keping. Contohnya saja, dari 142 BUMN di bawah kementerian, hanya 15 BUMN yang setor pendapatan ke negara. Itu berarti kurang dari 10% BUMN yang produktif. 90% lainnya parah. Seperti rumah, hanya bagus di teras depannya saja. Dalamnya sudah mau ambruk semua. Erick Thohir pasti kaget. Gila, ini perusahaan atau warung kopi sasetan? Gitu mungkin pikirnya. Lagi mana nggak kaget? Perusahaan-perusahaan besar itu ternyata banyak bisnis yang tidak jelas. Ada yang sibuk bisnis hotel, ada yang bisnis catering, bahkan ada juga BUMN yang bisnis laundry. Ternyata bisnis-bisnis receh itu dibangun hanya supaya mengejar pendapatan saja, supaya laporan keuangannya bagus. Mereka tidak fokus pada bisnis utamanya. Bayangkan, sekelas Krakatau Steel saja punya bisnis hotel. Namanya The Royal Krakatau Hotel Cilegon. Ya wajar, perusahaan itu menjadi tidak fokus dan tidak profesional di bidangnya. Akhirnya mereka terancam bangkrut dan ribuan pegawai di PHK. Kalah bersaing di pasar global. Bukan hanya Krakatau Steel, saudara. Garuda Indonesia yang hutangnya ratusan triliun rupiah itu saja punya 7 hotel. Garuda ini bisnis penerbangan atau bisnis hotel sih sebenarnya? Ini yang jadi masalah besar kalau kelak seluruh BUMN itu digabung menjadi super holding. Bukannya makin kuat, yang ada malah sibuk menutupi borok-boroknya. Perusahaan yang kuat sibuk melindungi yang parah. Kalau terus begitu, kapan go internasionalnya? Saya juga heran, kemana sih Menteri sebelumnya, Rini Sumarno, melihat situasi ini? Tidak mungkin dia tidak tahu, karena tahun 2017 situasi ini pernah dia laporkan ke Jokowi. Bahkan dulu singkatan BUMN sempat diplesetkan menjadi Badan Usaha Micin Negara. Karena bisnisnya yang benar-benar receh sampai ke urusan laundry segala. Udah bisnisnya seimpet, rugi pula. Saya merasa selama ini Rini hanya memberikan laporan ke Jokowi dengan konsep ABS, asal Bapak senang. Jokowi hanya melihat pertumbuhan di laporan keuangan, bukan di profesionalitas masing-masing bidang. Dan Erick Thohir lah yang memberikan laporan situasi yang sebenar-benarnya kalau ternyata laporan Rini itu hanya sulapan-sulapan. Dan kalau dipaksakan membangun super holding sekarang, tidak butuh waktu lama, bangunan itu akan runtuh berantakan. Apakah mimpi super holding BUMN seperti Temasek Singapura dan Khazanah Malaysia itu buyar? Pasti tidak. Kita punya potensi yang lebih tinggi daripada kedua negara tetangga itu dengan jumlah aset yang lebih besar. Hanya sekarang di tangan Erick Thohir, BUMN kita harus dipoles dulu supaya makin kinclong dan profesional. Nanti urusan Garuda hanya penerbangan. Urusan Pelindo hanya pelabuhan. Urusan Krakatau Steel hanya peleburan. Tidak ada lagi yang sibuk bisnis hotel, bisnis catering, sampai bisnis cucian. Setelah kita saksikan video berikut itu, dan menurut saya itulah alasan kuat Bapak Prabowo memanggil Bapak Jokowi saat peluncuran Danantara.